Jadi kalau nanti mau Ramadan saling minta doa ya, khususnya ibu-ibu. Ya, minta doanya Pak, jangan doa dunia saja. Kebanyakan kita kalau minta doa dunia terus. Jujur, ada orang haji masih untung lah minta doain ya di sana. Mudah-mudahan utangku lunas. Doain ya di sana, mudah-mudahan tokoku lancar. Rezekiku lapang, bagus. Tapi rasanya nggak adanya ibu-ibu kemudian pesen sama Kak, doain di sana ya. Kita kebiasaan gunjing ini supaya waras. Jarang, nggak ada saya rasa kayak gitu. Kebiasaan kita bohong nih ya supaya waras. Nggak ada. Doa itu nggak apa-apa. Kepingin dunia, tapi perhatikan juga urusan akhirat. Maka ini tadi kita sampaikan. Bicara tadi, 1, mudarat, kita diam. 2, pembicaraan ada manfaatnya, ada mudaratnya. Ngomong atau diam? Kalau aku ngomong, ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semangat jawabnya, cuman bapak-bapak saja, abang-abang yang jawab, ibu-ibu enggak jawab tadi, enggak dengar. Katanya Ustadz Lutfi tadi katanya ibu-ibu nunggu, tapi enggak jawab mereka. Yang enggak jawab salam, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin, Pak. Pak Kades, amin. Ada Bu Kades apa enggak? Ada pula. Amin dia Bu Kades. Alhamdulillah. Insya Allah kegembiraan yang bersambung dengan kegembiraan di surga. Insya Allah. Banyak sekali kegembiraan di dunia tapi enggak berujung sampai akhirat. Karena kegembiraannya kegembiraan maksiat, kegembiraan nganter sama dosa. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan kita kegembiraan di masjid, kegembiraan duduk-duduk bersama dalam zikir dan sholawat, kegembiraan dalam memperingati Isra Mi'raj, kegembiraan ukhuwah Islamiyah. Ini insya Allah kegembiraan yang berlanjut dan sampai kepada kegembiraan di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting dalam semua tausiah dan mauidhah adalah pertama kali alhamdulillah. Pertama kali. Oleh sebab itu selalu diawali alhamdulillah. Alhamdulillah, para ulama mengatakan hurufnya ada 8. Hitung. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Ada 8. Pintu neraka ada 7, tapi pintu surga ada 8. Seakan-akan Allah berfirman, siapa yang tidak bisa bersyukur sama aku, tidak bisa masuk surga. Maka oleh sebab itu banyak bersyukur. Dalam semua keadaan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita umat Islam, umat yang beriman. Lebih-lebih lagi iman kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang iman melalui beliau adalah iman yang termulia. Kita tidak merendahkan umat-umat yang sebelumnya, tidak. Tapi umat-umat yang sebelumnya yang beriman mereka mulia. Tapi tidak semulia umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian besar rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Demikian besar ampunan Allah kepada umat Nabi Muhammad.
Demikian besar Allah memuliakan dan mengagungkan umat Nabi Muhammad. Bukan karena amal kita, mohon maaf. Bukan karena amal kita. Malu kita bicara amal sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang Bani Israel ada yang disebut oleh Nabi ibadah 500 tahun di sebuah pulau, tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Tapi yang ujung cerita di hari kiamat mau disuruh masuk surga birahmati, dia mau hitung-hitungan amal. Ya Allah, amalku ya Allah. Masuk surga aja dengan rahmatku, firmannya Allah. Tapi orang ini mengatakan, ya Allah, ibadahku 500 tahun ya Allah. Allah mengatakan, mau hitung-hitungan amal. Insibu lahu mizanan, malaikat, buat timbangan amal. Diletakkan nikmat mata satu. Di satu timbangan, ibadah 500 tahun di satu timbangan. Ternyata belum bisa membayar nikmat satu. Kalau kita bicara ibadah, kita takut Tuhan. Kita bicara ilmu. Ya Allah, malu kadang-kadang kita bicara ilmu ya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para asatid kita, para tokoh masyarakat kita. Alhamdulillah. Kita kumpul bersama-sama dalam mensyiarkan agama Allah, dalam memakmurkan masjid. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah bukan terletak pada pakaian, tidak. Takwa kepada Allah tidak terletak dengan simbolisasi semu. Jabatankah? Gelar akademisikah? Gelar kehormatan sesaat di masyarakat? Ustadzkah? Kiaikah? Hajikah? Atau apa? Belum tentu Tuhan. Tapi nilai takwa adalah dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah takwa yang menancap di dalam hati. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah. Apa syiar Allah? Syiar Allah ada kalanya tempat. Semisal masjid beda dengan jalanan. Masjid beda dengan pasar. Masjid beda dengan kedai. Masjid bagus atau tidak bagus? Yang penting masjid harus dihormatin. Harus dimuliakan. Masjidnya ber-AC tidak ber-AC? Karpetnya karpet Turki atau karpet lokal? Yang penting masjid. Mohon maaf, kadang-kadang ada Pak, sebagian orang Pak ya, sebagian. Itu masuk masjid tengok dulu, ada AC-nya apa enggak. Kalau ada AC-nya enggak ngerokok. Kalau enggak ada AC-nya, ngerokok. Ada kira-kira di sini? Enggak ada. Di luar, ini teras ini masjid apa enggak masjid? Enggak, saya tanya aja, kalau enggak masjid ngerokok aja enggak apa-apa. Kalau teras ini masjid apa enggak masjid? Nah, berarti kalau masjid tidak ada hubungan urusan AC sama enggak AC. Kalau orang kemudian masuk masjid, oh ada AC-nya, jangan ngerokok. Oh enggak ada AC-nya, enggak apa-apa ngerokok. Ini bukan orang ngurmatin masjid, ngurmatin AC. Kalau orang menghormatin masjid, baik ada AC, tidak ada AC. Masjidnya bagus, tidak bagus, tetap dihormat. Masjid dari segi tempat, waktu berbeda. Ini malam dengan malam biasanya. Ini malam istimewa. Ini malam Jumat. Apa yang dikenal dari malam Jumat? Apa sunnah Nabi apa? Sunnah Rasul apa? Hari Jumat, malam Jumat istimewa Tuhan. Beda dengan hari-hari biasa. Orang yang menganggap Jumat sama dengan hari biasa berarti jauh dari takwa. Jangan bicara takwa kalau Jumatan masih terlambat. Jangan bicara takwa kalau malam Jumat masih
berat untuk sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di malam Jumat yang disebut oleh Rasulullah secara khusus, aktsiru minas salati alayya fil yaumil azhar wal lailatil gharra. Perbanyak oleh kalian salawat sama aku. Dalam riwayat yang lain, ahsinu minas salati alayya. Perbaiki salawat kalian kepada aku. Kalau kalimat perbanyak berbicara akan kuantiti, berbicara akan jumlah, perbanyak salawat. Tapi berbicara ahsinu, berbicara tentang kualitas. Kualitas salawat. Oleh sebab itu para ulama bikin banyak salawat macam-macam. Bikin banyak salawat-salawat. Menggubah salawat untuk sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Ada salawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Berkata pengarang ini salawat Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Bakri, beliau mengatakan, siapa yang baca salawat Al-Fatih setiap hari sekali saja, kemudian dia masuk surga, nanti tarik jenggotku nanti di akhirat. Tarik jenggotku di akhirat kalau dia masuk neraka. Sekali saja baca, setiap hari masih masuk neraka, tarik jenggotku di akhirat. Katanya pengarang sholawat ini. Berbagai macam sholawat Tuhan. Yuk kita hafal 1, 2, sedikit demi sedikit. Sebetulnya dari zikir juga banyak bentuk-bentuk jaminan-jaminan Allah masuk surga. Jaminan-jaminan Nabi masuk surga. Semisal mohon maaf, semuanya dengar hadisnya Nabi. Allah punya 99 nama. Namanya Asmaul Husna. Nabi menjamin, man ahsaha dakhalal jannah. Yang hafal masuk surga. Para ulama menjelaskan hadis ini adalah man ahsaha dakhalal jannah ay dakhalal jannah ma'as sabiqin. Masuk surga bersama kelompok pertama. Masuk surga dengan kelompok sahabat. Kalau hanya sekedar masuk surga, diazab terlebih dahulu di api neraka. Semua orang mabuk pun selama masih punya iman, insya Allah masuk surga. Orang zina pun selama masih muslim, orang yang banyak maksiat pun selama dia mati bawa iman, insya Allah dia tetap masuk surga. Maka jaminan Nabi, orang yang hafal Asmaul Husna pasti masuk surga. Udah hafal Pak? Asmaul Husna udah hafal Pak? Udah wirid setiap malam Jumat kan? Ada Asmaul Husna di wirid itu kan? Nggak hafal? Setiap malam Jumat hadir wirid, Asmaul Husna dibaca, tapi kenceng di awal sama akhirnya saja. Ar-Rahmanur Rahim kenceng. Di tengah-tengahnya ujungnya saja as-sabur gitu baru kencang. Apalkan Pak, sedikit demi sedikit. Ya. Maka ini ma'asyiral hadirin. Tadi kita berbicara kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, kemuliaan orang. Kemuliaan orang, para ulama, para asatid. Ya, orang-orang sholihin, tokoh masyarakat, orang yang lebih tua, terkhusus orang tua kita sendiri, terkhusus wahai anak-anak muda, orang tua masing-masing, hormati, muliakan. Karena ini katanya tadi berbicara bahwa banyak remaja masjid, banyak anak-anak hadir, bicara akhlakul karimah. Pertama kali tentang orang tua. Orang tua. Ridho Allah terletak di ridhonya orang tua. Murka Allah terletak di murka orang tua. Jangan bicara ridho Allah sebelum dapat ridhonya orang tua. Mustahil. Mustahil dapat ridho Allah sebelum dapat ridhonya orang tua. Maka mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dibiasakan untuk anak-anaknya dididik untuk hormat sama orang tua. Dibiasakan anak-anaknya untuk salam sama orang tua setiap keluar.
Dan mohon maaf, kalau salam itu cium, tangan itu bibir, hidung. Hidung, bibir, cium. Sekarang banyak cium tangan itu gini, jidatnya di mana? Mayoritas di semua sekolah kadang-kadang. Jidatnya nih, anak kan cium jidatnya. Perhatikan, mohon maaf, ini bukan cium tangan itu dengan bibir. Bapak-bapak kalau cium istrinya pakai bibir atau pakai jidat? Cium istri gini, nggak mungkin, pasti cium istri bibir yang cium. Maka cium itu penghormatan itu bibir, hidung dicium, dibiasakan. Mohon maaf, ini penting karena akhlak adalah pertama kali perhitungan. Kalau orang punya ilmu saja tapi tidak dibarengin akhlak, Tuhan, berapa banyak orang sekarang kekacauan di akhir zaman dari orang-orang pinter tapi tidak memiliki akhlakul karimah. Orang-orang cerdas, cendikiawan tapi tidak menghormatin orang-orang yang sebelumnya. Bahkan dalam dunia dakwah sekalipun. Berapa banyak baru ngerti satu hadis, dua hadis udah ulama-ulama disesat-sesatin. Bahkan kadang-kadang orang belajar agama, niatnya, aku kepingin cari kesalahannya Imam Syafi'i. Ya kurang ajar kali kau. Kau baru belajar kemarin sore. Baru kemudian mau cari, ini banyak amalan-amalan Imam Syafi'i yang salah. Ya Allah. Belum alim udah kurang ajar sama ulama. Maka perlu akhlakul karimah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kemudian merasa segen sama anak. Jangan segen sama anak. Meskipun anak itu sudah dewasa. Meskipun anak sudah besar. Meskipun anak udah kaya. Anak bagi orang tua tetap anak. Mohon maaf. Mungkin kita disebut. Tadi disebut sama Ustadz Lutfi, Ustadz lah, kiai atau apalah, pesantren lah, segala macam. Tapi bagi saya ya sama orang tua. Tetap kita ya anaknya orang tua. Dan abah saya biasa. Kadang pun kalau umpamanya. Lagi maghrib, lagi asyik nonton berita. Abah mau ke musola, ke masjid. Lewat TV langsung dimatikan meskipun ada kita. Maghrib, udah selesai. Tidak ada malu, kemudian, oh anakku udah ustadz, udah ngerti. Tidak. Pokoknya didikan dari orang tua tetap harus meluruskan anak. Disinilah tadi kita sampaikan pentingnya penghormatan kepada tempat, penghormatan waktu, penghormatan manusia yang lebih mulia, mengerti akan hak-haknya orang, mengerti akan kemuliaannya tempat, mengerti akan kemuliaannya hak waktu yang agung. Ini adalah bagian dari takwa. Dan pastinya syiar terbesar dari manusia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, salawat sama Rasulullah adalah amal yang dipastikan diterima oleh Allah. Saya tidak merendahkan amal lain, tapi Anda sholat ditengok. Apa motivasi Anda sholat? Ikhlas atau enggak? Khusyuk atau enggak? Anda sedekah, dilihat latar belakang. Kenapa Anda kok sedekah? Anda berbuat ini dan lain sebagainya. Dilihat. Ikhlas tidaknya. Tapi untuk sholawat, Anda ikhlas, enggak ikhlas. Anda khusyuk, enggak khusyuk. Semua sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan dari amal kitanya, tapi penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banyak salawat tuan-tuan, khususnya di malam hari ini, besok siang, hari Jumat, malam Jumat, dan setiap hari, khususnya juga di bulan Sya'ban. Yang sekarang kita disebutkan bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban.
Di bulan Sya'ban juga terjadinya pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Perpindahan kiblatnya di bulan Sya'ban. Dan itu pun juga faktor pemindahan kiblat karena nyenengkan hatinya Nabi Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quran, karena pertama waktu di kota Mekah, Nabi sholat tetap menghadap Ka'bah, karena ada Ka'bah. Tapi ketika di kota Madinah, Nabi diperintah oleh Allah ngadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ngadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Kenapa kok menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis? Karena kepingin narik hatinya orang-orang Yahudi supaya masuk Islam. Tapi selesai sholat Nabi selalu dongak-dongakkan kepala. Kepingin pindah kiblat. Kepingin pindah kiblat. Tapi mau doa nggak berani. Kenapa? Padahal ketika Isra Mi'raj, Nabi minta keringanan. Awalnya Isra Mi'raj berapa? 50 sholat. Turun. Minta keringanan. Kemudian naik lagi. Turun. Naik lagi. Minta keringanan. Minta keringanan. Terus berkali-kali. Dari 50 jadi 5. 50 minta keringanan 45. 40. 35. 30. 25, 20, 15, 10, 5, 9 kali. Balik-balik Rasulullah minta keringanan. Kenapa? Karena dirasa berat. Ini juga sebagai mohon maaf para pemimpin-pemimpin kita. Alhamdulillah tadi Bapak Kades ya bicaranya semangat ya. Cuman pantas-pantesan ajanya beliau bicara COVID itu. Cuman pantas-pantesan. Ya. Cemana nggak ngomong COVID, harus ngomong gitu ya. Baiklah, kalau tidak sih sebetulnya ya insya Allah sehat walafiat semuanya ya. Insya Allah ya. Semangat Pak Kades ngelihat syiar Islam, senang. Ini yang kami maksudkan adalah kalau pemimpin bukan hanya asal Bapak senang. Bukan hanya asal nerima perintah dari atasan. Tengok bawahannya. Mohon maaf kalau sekiranya lurah diperintah sama camat. Perintah tersebut berat untuk warga. Ngomong kepada camat. Camat diperintah sama bupati. Ini adalah berat sama warga. Jangan asal terima. Harus bilang, ini nggak sanggup wargaku. Tidak semisal ini model warga kami. Bilang. Sebagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah 50 salat, Nabi terus bolak-balik minta keringanan sampai jadi 5. Ya, terjadinya pemindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hak syafaat mutlak oleh Allah. Diberi hak syafaat mutlak. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Innallaha khayyarani baina ayyadkhul nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Aku disuruh milih oleh Allah antara separuh umatku dijamin masuk surga atau milih syafaat. Untungnya Nabi milih syafaat. Untungnya. Coba Nabi milih separuh umat masuk surga, nggak yakin kita Telaga Sari ini masuk surga. Jujur Pak, nggak yakin kita orang. Nggak yakin kita orang kita berada di akhir zaman kayak gini. Sahabat saja jumlahnya sudah ratusan ribu. Tabi'in mestinya sudah lewat 1 juta. Tabi'ut tabi'in udah lewat sekian puluh juta. Generasi berikutnya. Kita berada di ujung-ujung, udah deket muncul Dajjal nih sebentar lagi nih. Kita berada di akhir. Udah di akhir.
Banyak masalah, recok pula. Ya, ruwet pula. Ini tadi disebutkan untuk nyambut bulan Ramadan. Dah, siap-siap semuanya. Kan gitu kan ya? Niat, insya Allah, terawih lebih serius. Sholat jamaah 5 waktu lebih serius, dijaga. Sholat betulan. Sini sholat berjarak, Pak? Enggak, alhamdulillah. Di Medan, bukan di sini, di Medan. Udah setahun, Pak, masih ada pula yang sholat berjarak di Medan, di Medan. Orang-orang pinter tuh, orang-orang kaya tuh. Orang pinter malah jadi bahlul, jadi bodoh semuanya. Sholat berjarak, habis sholat kenduri makan bareng. Coba. Itulah orang pinter. Sholatnya berjarak, habis sholat kenduri di teras, makannya bareng. Itulah orang pinter. Itu ya. Tuh, model orang Medan tuh. Maka ini tadi kita sampaikan, udah cukup lah Tuhan, udah setahun ya kita orang ini. Ya nggak apa-apa, pakai masker. Paling enggak kita ambil hikmahnya. Pakai masker itu adalah supaya enggak banyak omong. Supaya enggak banyak ngomong. Udah, ambil aja hikmahnya. Nah, kalau ngomong hati-hati. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebutkan 1 tahun, hampir 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq selalu pakai batu kerikil di mulutnya. Kalau kita sekarang mungkin permen gitu ya, dijadiin permen. Taruh batu. Untuk apa? Untuk berpikir. Kalau sekiranya mau ngomong manfaat, dikeluarkan batunya. Kalau nggak manfaat, dia tetap. Gimana Sayyidina Abu Bakar, sosok sahabat hebat, sahabat mulia, sahabat luar biasa. Sampai Nabi menyatakan, lawuzina imanu Abi Bakar wa iman ummati ila yaumil qiyamah la rajah bihinna iman Abi Bakar. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar di satu timbangan, imannya seluruh umat semuanya ini digabungkan di satu timbangan, lebih kuat imannya Abu Bakar. Masih lebih kuat iman Abu Bakar. Tapi gimana Sayyidina Abu Bakar mendidik dirinya kayak gitu? Minimal Tuhan mohon maaf, orang ngomong ini kan Nabi disebut maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Ngomong orang ini salah satu dari beberapa hal. 1, omongannya mudarat. Bahaya, enggak manfaat, mudarat. Kira-kira ngomong atau diam? Ngomong atau diam? Diam. Ghibah orang, ngomong atau diam? Gunjing orang, diam atau ngomong? Diam. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti mau Ramadan, saling minta doa ya, khususnya ibu-ibu. Ya, minta doanya Pak, jangan doa dunia saja. Kebanyakan kita kalau minta doa dunia terus. Jujur. Ada orang haji, masih untung lah minta doa. Doain ya di sana. Mudah-mudahan utangku lunas. Doain ya di sana, mudah-mudahan tokoku lancar. Rezekiku lapang. Bagus. Tapi rasanya nggak adanya. Ibu-ibu kemudian pesen sama, Kak, doain di sana ya. Kita kebiasaan gunjing ini supaya waras. Jarang, nggak ada saya rasa kayak gitu. Kebiasaan kita bohong nih ya supaya waras. Nggak ada. Doa itu nggak apa-apa. Kepingin dunia. Tapi perhatikan juga urusan akhirat. Maka ini tadi kita sampaikan. Bicara tadi. 1. Mudarat, kita diam. 2, pembicaraan ada manfaatnya, ada mudaratnya. Ngomong atau diam? Kalau aku ngomong, ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bagus ngomong atau diam? Diam. 3, tidak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Kalau aku ngomong, nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Cerita ngalor ngidul entah kemana nggak jelas.
Kira-kira bagus ngomong atau diam? Diam. 5, 4. Kita tidak tahu manfaat atau mudarat. Kalau aku ngomong, mungkin menguntungkan, mungkin juga tidak menguntungkan. Aku tidak tahu. Kira-kira ngomong atau diam? Diam. Tinggal yang kelima, manfaat total. Kalau manfaat, ngomong. Tidak manfaat, nggak usah ngomong. Tidak ada manfaat, bagus sholawat. Tidak ada manfaat, bagus subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada manfaat, bagus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih afdal. Maka di sini Tuhan, pentingnya tadi kita sampaikan, sampai disebut gimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjaga pembicaraan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini tadi kita sampaikan baru alhamdulillah dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini yang terpenting dari setiap majelis. Maka perbanyak alhamdulillah, perbanyak salawat sama Rasulullah. Tidak rugi, Pak. Yakin gak rugi. Apalagi di masa pandemi yang semisal ini. Yang entah betul ada atau tidak tahu ada. Ya udahlah, ada lah, anggap aja ada. Ada ya? Tapi insya Allah yang banyak salawat pasti selamat dia. Pasti selamat dia. Kita katakan kenapa kok pasti? Karena salawat itu dijawab oleh Rasulullah. Salam itu kan doa. Sebab itu tadi kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru mulai ceramah ini. Baru boleh ceramah. Tadi belum alhamdulillah. Kita sampaikan alhamdulillah. Kan gitu kan ya? Nah, tadi salam itu doa. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan berkahnya Allah. Jangan diganti-ganti, Pak. Ada Pak Guru sini. Ke sekolahan, selamat pagi. Ya, ganti-ganti selamat pagi, berarti pagi aja selamat. Siang udah belum tentu selamat. Malam ya, selamat malam. Nah, malam aja selamat. Pagi nanti stroke. Jangan dirubah. Udah, kalau selamat pagi hanya pagi, selamat siang hanya siang, selamat sore hanya sore. Tapi kalau assalamualaikum, iklan lewat. Iklan lewat. Seneng insya Allah malam Jumat, Jumat. Ya, kadang-kadang ada yang lewat memang, kadang-kadang. Malam Jumat. Kepingin cepat pulang, Bu, malam Jumat, Bu? Enggak. Oh iya. Yang enggak itu berarti suaminya enggak hadir berarti. Ya. Udah, jangan mikir jam, Bu. Jangan mikir jam dah. Udah lewat itu. Suara hati istri udah lewat, udah habis sudah. Udah habis suara hati. Tapi insya Allah duduknya kita yang tadi disebut mulai Isya, ya. Mohon maaf kita terlambat. Anggaplah tadi duduk mulai 8:30, 9:30, 10:30. Ada lagi yang lewat. Nah, ada lagi yang lewat. Atau kita ruqyah aja. Atau kita ruqyah nih, biar nggak ada yang lewat lagi, ya. Ya. Nah. Ya khair. Tadi kita sampaikan Tuhan. Apa bicara tadi kita? Iya, iklan tadi ini. Nah, tadi kita sampaikan, ya, 2 jam ini insya Allah bernilai 2 juta tahun di surga. Allah, hidup di dunia ini sebentar aja nilainya banyak loh Tuhan. Hidup kita ini umurnya singkat Tuhan. 60, 70, lebih pun lebih dikit. Lebih-lebih pun juga rasanya udah gak nikmatin hidupnya. Udah 80 tahun ya. 80 tahun udah gak mau sate. Udah gak mau, enak kali sate. Ya kan ya? Hah? Kasih sop gak berani.
Ya. Kasih sate ndak berani, kasih kari ndak berani, kasih udah nggak ada nikmatnya hidup dah. Ya. Di antara juga yang disebutkan ada beberapa hal yang paling sulit. Satu, yang tersulit sembuhnya, sulit warasnya adalah orang udah tua renta sakit. Itu paling sulit itu sembuhnya. Kalau sehat, kalau muda sakit masih gampang sehat. Ya. Tapi kalau udah tua sakit, hari ini linu kakinya. Ke dokter besok naik, bukan linu, encok. Encok ke dokter sembuh. Berubah lagi perutnya, ngulah, asam lambung. Ya. Komplain dia. Ya, komplain dia. Tapi sebetulnya, ya, alat-alat ini sebetulnya lebih senang untuk digunakan Isra Mi'raj daripada digunakan untuk main keyboard. Loh iya, ini karena berpahala. Kalau sekiranya mic atau sound itu bisa punya ikhtiar, mau dipakai keyboardan meledak gitu. Nggak mau dia. Lebih senang dibuat sholawatan dia. Kan gitu kan ya? Karena semua alam semesta bertasbih kepada Allah. Cuman memang semua alam semesta tunduk kepada keinginan manusia. Tapi hanya saja, hati-hatilah nanti di akhirat. Itu sound-sound yang dipakai keyboard itu nuntut nanti di hari kiamat. Sound-sound yang dipakai untuk mak lampiran itu ya. Keyboard ada di sini ada Pak. Ada, masih ada. Ya. Ini tugas kita semuanya ini. Untuk senangnya mereka digunakan dengan sholawatan. Senangnya mereka digunakan dengan zikir. Ini nikmat ini. Ya, termasuk kebahagiaan juga. Maka ini tadi kita sampaikan bahwa waktu kita ini singkat Tuhan. Di dunia sementara 60-70 tahun gak lama, tapi nilai di surga luar biasa. 2 jam kita duduk, nilainya 2 juta tahun, 200 juta tahun di akhirat. Maka oleh sebab itu, gunakan waktu dengan baik. Khususnya sebentar lagi mau bulan suci Ramadan. Para ulama buat contoh. 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan ini diumpamakan 12 anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 bulan. Itu dulu 12 bulan, Pak. Sekarang kau punya anak 12 bulan, didatengin Pak Lurah kau. Ya, dikomplain kau, banyak kali anakmu 12. Ya, dulu 12 nggak masalah, sekarang kencing aja di toilet umum 2000. Kalau 12 anak kencing semua, gimana itu? Itu masih kencing itu, Pak. Tapi tidak apa-apa lah, punya anak banyak, khususnya ustadz-ustadz ini, harap punya anak banyak sebetulnya ini. Ustadz-ustadz, kalau bisa punya anak banyak, ya. Supaya banyak generasi dari ustadz-ustadz, bisa didik anaknya ustadz ini, anaknya kiai ini, ya. Ustadz, istriku cuman bisanya punya anak 2, ustadz. Ya, sawah lagi, boleh. Boleh. Cocok? Cocok. Ya. Karena ustadz-ustadz ini nggak bisa cari kenikmatan lain, nggak bisa cari kesenangan lain. Coba ustadz-ustadz mau main biliar, nggak mungkin. Ustadz-ustadz mau karaokean, nggak mungkin. Ustadz-ustadz mau dugem, nggak mungkin. Iya kan? Yang memungkinkan adalah tambah sawah.
Allah menyebut saja pertama kali yang disebut matna. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna. Kenceng kali itu Ustaz. Matna pertama kali, 2. Wa thulatha 3. Wa ruba dan 4. Fa in khiftum kalau takut. Kalau pengecut. Fawahidatan 1 saja. Udah 1 pun Allah masih buka pintu auma malakat aimanukum. Gitu. Maka kalau istrinya cuma 1, jadi kalau istrinya head, suami ikut head. Gitu ya. Istri nifas, suami ikut nifas. Libur terus ikut sama liburnya istri. Ini tadi apa kita bicara ini, belok-belok ke sana kemari. Malam Jumat, insya Allah, senang insya Allah. Tadi kita sampaikan semisal anaknya Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub 12 ini, 11 kacau balau dah 11 ini. Bisa Anda bayangkan tega-teganya abang-abangnya Nabi Yusuf masukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tega-teganya 11 saudara ini masukkan Nabi Yusuf, masih kecil, adiknya ganteng, lucu, dimasukkan dalam sumur. Udah masuk dalam sumur, udah dipikir udah mati atau gimana. Subhanallah, Allah datangkan kafilah. Kafilah ini haus, dia cari menimba air. Setelah dia nimba air, tahulah ada timba, Nabi Yusuf bergelantungan. Sampai terselamatkan, naik. Udah naik terselamatkan, nampak abang-abangnya, ngomong lagi abangnya, itu budakku yang lari, dia masuk dalam sumur, udah aku jual aja lah sama kalian. Tega-teganya lah saudara kayak gini. Udah, saudara Nabi Yusuf 11 kacau. Tapi berkat keikhlasan Nabi Yusuf, berkat ketabahan, kesabaran Nabi Yusuf, berkat kesungguhan Nabi Yusuf, 11 saudaranya semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada dosa buat kalian, aku tidak dendam sama kalian. Mudah-mudahan Allah mengampunin kalian. Coba Anda bayangkan Nabi Yusuf dimasukkan sumur, dijual jadi budak dengan berbagai macam kejadian. Berat ujian Nabi Yusuf, berat. Tapi beliau tabah, beliau sabar. Ini sama sepupu hanya gara-gara urusan tanah 1 jengkal saja. Ya, hanya urusan duit dikit saja. Hanya urusan ke rumahnya kemudian habis berkat, nggak dikasih berkat. Cuman gitu saja repot. Tengkar, musuhan, na'udzubillah min. Nabi Yusuf berat ujiannya. Ya. Nabi Yusuf berat ujiannya. Kalah dia sama kita, Pak. Ya. Hah? Enggak, ditanya dulu istrinya berapa? Karena dia 1 lah kalah sama kita. Datangkan yang istrinya 4, saya kalah. Ya, kalau 3 masih seri lah sama saya. Maksudnya saya cerita, ini masih tinggal 1 saya, Pak. Masih boleh, gitu loh. Masih boleh, tinggal 1. Tadi kita sampaikan apa? Bahwa Nabi Yusuf ini ujiannya berat. Tapi alhamdulillah akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Pimpinan semua menteri yang ngatur semua makanan di kota Mesir. Itu Nabi Yusuf tuh, penjara dulu baru jadi pejabat. Penjara dulu baru jadi menteri. Orang sekarang kebalik. Orang sekarang kebalik. Jadi menteri dulu baru penjara. Banyak pun kayak gitu ya.
Medan pula, semua wali kotanya Pak. Dari dulu sampai sekarang, ya sak gubernur-gubernurnya. Ya, mudah-mudahanlah ini sudah yang terakhir, jangan lagi, kan gitu kan ya. Ya Allah, kacaunya umat zaman sekarang. Tadi ini kita sampaikan contoh semisal Nabi Yakub. Punya anak 12, 11 kacau. Berkat Nabi Yusuf, semuanya kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga demikian. Mohon maaf Tuhan, 11 Ramadan kita mungkin banyak kurang. Mungkin banyak khilaf. Mungkin banyak kekurangan. Yang sholat jamaahnya bolong-bolong. Yang jangankan sholat jamaahnya, sholatnya pun juga kadang-kadang. Ya Allah. Tadi sholat isya Pak. Sholat Pak. Semuanya. Alhamdulillah. Di Medan. Cerita di Medan. Wirid malam Jumat rutin. Tapi tidak sholat isya. Di Medan. Telaga Sari nggak ada. Itu di Medan tuh. Di Medan. Wirid malam Jumat rutin, salat isya enggak. Saya nggak ngerendahin wirid Yasin, wirid malam Jumat bagus, tapi salat isya wajib fardu. Ya, kalau boleh dibuat contoh, sunnah itu kayak sabuk, fardu itu sarung. Jangan pula pakai sabuk, tidak sarungan. Kau pakai sabuk bagus, tapi tidak sarungan, tidak celanaan. Jangan dibayangin Bu, jangan dibayangin. Dibayangin pula suaminya pakai sabuk, tidak pakai sarung. Jangan dibayangin. Itulah Tuhan. Hah? Wajib tidak bisa ditawar-tawar. Wajib tidak bisa ditawar-tawar. Maka ini tadi, kita sama juga demikian, Ramadan nanti, puasa. Jaga puasa. Puasa ini yang wajib nih. Puasa ini yang wajib. Jangan sampai ditinggalkan, jangan gampang-gampang kemudian diabaikan, ditinggalkan. Disebutkan dalam satu hadis, man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udrin syar'iyyin lam yaqdihi siyamus sanah kulliha. Barang siapa yang tidak puasa satu hari di bulan Ramadan, satu hari, tanpa udzur syar'i, tanpa udzur syar'i, maka tidak akan bisa diqadha meskipun dia puasa setahun penuh. Secara hukum fikih, satu dibayar satu, betul. Tadi disebutkan di dalam qiraat tadi, qari tadi. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Faiddah dengan jumlah min ayyamin ukhar dari hari yang lain. Berapa dia enggak puasa dibayar gitu. Tapi kalau ada uzur. Enggak ada uzur, kau puasa setahun penuh tidak bisa membayar nilai satu hari di bulan Ramadan. Nilainya besar sehari di bulan Ramadan. Maka di sini muliakan Ramadan. Jangan gampang-gampang tidak puasa. Dikasih tahu khususnya juga mungkin remaja-remaja, anak-anak muda. Ya, di Medan lagi Pak, di Medan, bukan di sini. Nah, di Medan unggahan rame Pak. Kadang yang muda-muda itu dapat berkat dua, kadang-kadang ambil unggahan. Unggahan semuanya ikut. Puasa cuma 2 hari, Pak. Ya Allah, kadang-kadang kita ngaji siang duhur ke masjid. Ya. Lewat simpang Glugur, pokat kocok itu meno. Pokat kocok di Glugur itu antri orang, Pak. Yang kita pikir ini orang Islam atau orang, ya Allah. Baru 4 hari puasa. Kadang-kadang pun juga warung tutup 1 hari 2 hari aja. Mohon maaf ibu-ibu yang biasanya jualan lontong, sayur, ya, nasi gurih, dirobah saja jamnya.
nggak apa-apa jualan, tapi dirobah jamnya dekat maghrib. Jangan alasan, Ustaz aku buka ini untuk musafir, Ustaz. Musafir iya kalau Anda di Kuala Namu sana musafir. Iya, atau Anda di terminal sana. Di terminal Medan situ, mungkin musafir, atau terminal Binjai, bisa jadi musafir. Telaga Sari musafir apa? Warung Telaga Sari musafir. Untuk orang yang khed, Ustaz, M. Oh bagus. Ditulis warungnya, khusus ibu-ibu head. Jadi kalau ada bapak-bapak masuk berarti head. Ya yang sportif, jangan kemudian membantu orang bermaksiat. Jangan bantu orang bermaksiat. Ini tadi Tuhan, kita bicara tentang Ramadan. Allah Subhanahu wa taala hanya mengajak orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang-orang yang beriman. Yang ngerasa nggak beriman nggak usah puasa. Hanya yang beriman saja yang dipanggil. Orang mengatakan berat ya Allah. Lah kau kan beriman. Orang beriman nggak ada berat. Ya aku iman ya Allah tapi berat ya Allah. Allah melanjutkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan kalian saja yang wajib puasa. Dulu umat-umat terdahulu juga wajib puasa. Apanya yang berat? Umat terdahulu lebih berat puasanya. Siangnya lebih panjang. Rasanya sekarang cepat kali Pak siang Pak ya. Dulu kita puasa waktu SD. Wah itu sudah melilit-melilit Pak. Asar itu sudah hampir kayak mau pingsan. Udah. Sekarang subhanallah waktu cepatnya. Ya, nggak terasa zuhur, apalagi yang tidur ya. Dalilnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Wah, itu dalil yang paling dihafal. Ya, tidur habis pagi, wah, sampai jam 2. Jam 2 sholat zuhur. Habis sholat zuhur katanya rebahan dikit. Keteliep. Tertidurnya sampai jam 5:30. Ya. Pengalaman ini. Pengalaman. Naumul shaim ibadah. Sekarang waktu cepat, Pak. Masya Allah. Dulu berat orang puasa. Iya kan? Waktu itu terasa lambat sekali. Lambat kali itu. Gimana umat-umat terdahulu? Belum lagi ada syariat. Bahwa umat terdahulu kalau tidur bangun sebelum subuh tidak boleh sahur. Sahurnya mereka ya sebelum tidur. Untuk kita saja alhamdulillah umat kita dimudahkan oleh Allah. Bahkan di awal-awal Islam mereka menggunakan syariat Yahudi dulu. Dalam puasa tersebut sehingga sahabat kalau sudah tidur maka bangun sebelum subuh sudah nggak makan lagi. Ada satu sahabat, karena dia kecapean kerja, kemudian beliau masuk waktu buka puasa, baru neguk air dengan satu kurma. Kemudian beliau sholat. Saat selesai sholat maghrib, kemudian beliau pulang ke rumah. Belum makan, saking capeknya dia tertidur. Tertidur dia bangun. Dia sudah nggak berani lagi untuk makan sahur. Padahal belum subuh, jauh dari subuh. Karena syariatnya seperti dulu. Syariat dulu kayak gitu, sebelum dirobah oleh Allah. Kemudian dia puasa lagi. Sebelum selesai ke maghrib, dia pingsan. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus syiyama ilal lail." Silakan makan, silakan minum sampai nanti jelas kain atau tali putih dari tali hitam minal fajr, yaitu dari fajar. Maka disitulah kemudian syariat dirubah. Boleh kita orang tidur, bangun tidur, kemudian sahur.
Bagus. Bahkan kalau bisa jangan tinggalkan sahur. Sahur itu ada keberkahan sendiri. Meskipun mohon maaf bapak-bapak umpamanya habis tadarus makan. Setelah tadarus makan. Setelah makan tidur. Dibangunin sahur bangun. Jangan kemudian udah aku udah makan kok. Udah sahur udah masih kenyang. Tidur lagi. Jangan. Bangun meskipun seteguk air. Ambil keberkahan sahur. Inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada berkah. Baik makannya atau waktunya juga berkah. Maka oleh sebab itu perlu juga diingatkan. Kadang-kadang televisi kita waktu sahur full gurauan semuanya. Dagelan semuanya. Padahal waktu sahur adalah waktu sakral. Waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Dibuat ketawa-ketawaan di televisi. Matikan televisi. Habis sahur semuanya ke masjid. Ya, itu bikin sehat. Sekarang tadi sebutkan masa pandemi. Insya Allah orang yang aktif sholat subuh tidak ada kena pandemi. Amin. Ya, aktif sholat subuh sehat walafiat, keluar rumah, udara segar. Nah, itu penting. Di Medan sana Pak, Medan. Orang keluar subuh udah stroke baru keluar. Udah terlambat Pak, nunggu stroke pula baru keluar pelan-pelan. Ya, dituntun, pakai kursi roda, terlambat. Sebelum stroke, insya Allah nggak sampai stroke, subuh keluar. Bangun subuh, hirup udara segar, kayak gitu. Ini tadi bicara tentang Ramadan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sudah 1 jam ini kita berdiri. Masih kuat Bang? Kuatnya berapa lama? Udah punya istri? Udah, berapa? Oh, 1. Temanya ini adalah mari kita perkuat akidah untuk pemuda. Memang pemuda ini Masya Allah Tuhan ya, perlu difikirkan. Semuanya mikirkan. Dan pemuda ini kadang-kadang mohon maaf, kita orang sering kali sedih nengok bahasa-bahasa anak muda, masih muda. Ya, oh, anak nakal masih muda dianggap maklum masih muda. Jadi masa muda kayak dibuat sebagai alasan, alibi. Oh enggak apa-apa, maklum, wajar. Apanya wajar Pak? Gak ada dalam hukum Islam itu kemudian anak muda dimaafkan, masih remaja dimaafkan. Gak ada. Hukum Islam kalau udah balik berarti sudah tertulis, sudah selesai dah. Sampai tua. Ya. Selama masih punya otak, tetap dosa tertulis, pahala tertulis, mulai balik. Udah, nggak ada kemudian remaja, puber pertama, tidak ada kayak gitu. Cuman kita saja yang buat-buat istilah-istilah. Mohon maaf sedikit saya sebutkan beberapa orang. Sayyidina Usamah bin Zaid, umur 17 tahun, jadi jenderal besar dikirim Rasulullah melawan Romawi. Umur 17 tahun. Usamah bin Zaid. Muhammad Al-Fatih, pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Yang menaklukkan banyak negeri-negeri di Turki, di Eropa dan lain sebagainya. Umurnya 21 tahun, Pak. Muhammad Al-Fatih. Berapa banyak, Tuhan? Orang-orang dulu umurnya 17, 20, hebat kali. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Menjadi delegasi bicara kepada Raja Najasyi. Umurnya 17 tahun. Umurnya 17. Membawai berapa puluh sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ya. Anda mungkin semuanya tahu pertama kali rumah dakwah yang dibuat oleh Nabi adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam rumahnya terbuka jadi rumah dakwah rahasia Rasulullah. Umurnya Arqam 16 tahun. Itulah masa muda sahabat. Kemudian kita sekarang ada anak muda nakal, orang tuanya maklum masih muda. Maklum remaja. Semuanya dimaklum-maklumin, akhirnya anak remaja kayak gitu Tuhan. Ya. Dalam hukum Islam, selama anak sudah balik, berarti udah tertulis, udah. Pahala tertulis untuk dia, dosa tertulis untuk dia.
Bahkan saya ingat dulu kita kecil, itu sama orang tua, itu ada walimah baligh. Rasanya sudah nggak ada sekarang walimah baligh itu. Apa walimah baligh itu? Anak kalau mau baligh udah dipesenin sama orang tua. Kalau kau udah baligh, kau ngomong sama bapak ya. Jadi kita mimpi basah, ngomong sama orang tua. Dibuatlah kenduri. Kenduri apa? Syukuran. Apa maksudnya? Diundang beberapa orang meskipun nggak rame-rame orang. Terus orang tua nasehatin. Kita didudukkan seperti kayak pengantin sunat. Kayak sunat kayak gitu. Kalau dulu sunat kan ya kayak gitu ya. Ah, ini agak besar dikit, duduk di kursi. Orang tua kemudian bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, ini anak saya alhamdulillah sudah baligh. Saya pohon kesaksian semuanya. Saya sudah mendidik anak saya mulai dari kecil. Anak saya alhamdulillah sudah bisa ngaji Quran. Anak saya sudah ngerti halal haram. Anak saya sudah ngerti baik buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saksikan kalau tanggung jawab saya sudah selesai. Dan saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak saya salah, tolong tegur. Karena saya sendiri bukan tanggung jawab saya. Dia kalau dosa, dia dosa sendiri. Dia kalau maksiat, ditanggung sendiri. Tertulis dosanya kepada buku catatan amalnya dia sendiri. Bahaya kepala di diri sendiri. Kita digituin kan takut, Pak. Kita balik duduk digituin takut kali lah kita ini. Maka orang tua mengatakan, nak, tolong nak ya. Bapak sudah dedek. Jangan pula nanti nyusahin bapak masa dewasa. Laki-laki nanti di akhirat bapak malu sama engkau. Ya nangis kita, Pak, digituin depan orang, Pak. Dulu masih ada walimah baligh, itu masih ada. Sekarang nggak pernah saya dengar ada walimah baligh. Cuman inilah tadi kita sampaikan Tuhan, bahwa saya tidak mengatakan bahwa anak-anak sekarang ini rusak, enggak. Jangan dicela-cela anak kecil. Namun yang kami maksud adalah, yuk kita semuanya orang-orang tua ini, kita berpikir gimana anak-anak kita. Yuk kita dukung. Gimana anak-anak kita, kita mudah-mudahkan mereka. Kita gampang-gampangkan mereka untuk dekat sama majelis ta'lim, dekat sama masjid, dekat sama ulama, dekat sama pesantren. Ya, kita perhatikan. Dan semua masyarakat kontrolnya juga ditingkatkan. Dulu, saya itu masih dapetin, mohon maaf. Ada kawan, abang, SMA, mau pacaran. Lewat masjid itu dulu nggak berani, Pak. Dulu, abang kita mau pacaran, nampak masjid, belok jauh. Nggak ngelewatin depan masjid. Katanya takut kualat. Takut kualat. Sekarang, Pak, malah mungkin pacaran di masjid, habis pacaran kencing. Ya, dulu kita masih dapetin masa kayak gitu itu. Mau pacaran ngelewatin masjid takut kualat. Ya, kita masih dapetin akhlak dulu itu, kita dididik sama orang tua. Naik sepeda, kalau ada kakek, nenek, kalau ada orang tua kita turun dari sepeda, kita tuntun. Kita masih dapetin. Kita dulu main sepak bola, ada orang tua lewat, kita berhenti. Nggak terus tunggu biar orang tua lewat. Dulu kita saking takutnya sama orang tua, SMA kita ngerokok. Aliyah lah ya, aliyah gitu ya. Dulu sekolah nggak SMA, aliyah. Ngerokok, jangankan denger suara orang tua. Langkah orang tua kita ketakutan, kita matikan rokok pakai tangan, Pak. Sampai panas nggak ngerti gitu. Saking takutnya ketahuan orang. Anak sekarang, Pak, rokoknya orang tua dicuri sama dia. Dicuri sama dia rokoknya orang tua. Gimana lah, ini tadi kita bicara akhlak. Iya, sangat panjang kalau bicara akhlak. Dan demikian juga Isra wal Mi'raj, pastinya sangat panjang, Pak. Mohon maaf, tidak bisa mestinya cerita Isra Mi'raj itu detail, gak bisa. Apalagi cuma ceramah 1 jam 10 menit. Ya, tidak bisa. Mohon maaf, kita kalau kita ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ceritanya seminggu udah habis-habis, Pak.
Kita ke Singapura, padahal paling cuma 45 menit naik pesawat. Ya, ceritanya sebulan tidak habis-habis, Pak. Kita lebih jauh lagi umroh, haji. Wah, setahun nggak habis ceritanya, Pak. Ini cemana Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 sampai Lauhil Mahfuz sampai Arsy sampai entah mana namanya tidak tahu kita. Malaikat Jibril mundur. Itu kalau diceritakan, Pak, ya nggak cukup peringatan Isra Mi'raj. Ya, tapi minimal arti peringatan itu apa sih? Peringatan dari asal bahasa ingat dengan tambahan akhiran an. Ingat ya, supaya juga bahasa Arab juga demikian. Pentingnya ada zikir, ada tadzkir, ada dzikra. Zikir, ingat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah kalian kepadaku. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kepada Allah, zikir. Tadzkir, mengingatkan. Fadzakir, ingatkan. Dzikra, peringatan. Maka alangkah pentingnya ingat mengingatkan. Karena tujuan utama setan adalah bikin kita lupa. Dari semua programnya setan, kalau dikumpulkan semuanya, garis bawahnya adalah bikin kita lupa. Itu aja. Oleh sebab itu Al-Quran mengatakan, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Yang menyebabkan aku lupa adalah setan. Setan itu adalah penyebab lupa. Menjadikan kita lupa dari tanggung jawab. Menjadikan kita lupa dari kehidupan kekal abadi. Menjadikan kita lupa dari kehidupan akhirat. Menjadikan kita lupa dari kemuliaan umat Nabi Muhammad. Menjadikan kita lupa akan umur kita di dunia yang sangat singkat. Menjadikan kita lupa. Maka disinilah pentingnya peringatan. Pentingnya saling mengingatkan. Pentingnya kita zikir untuk ingat kepada Allah, ingat sama Nabi Muhammad. Maka semua hal yang berhubungan dengan ingat itu adalah melawan setan. Ngelawan setan. Setan berusaha untuk bikin kita lupa. Ya, bikin kita lupa. Lupa doa, lupa zikir, semuanya. Mau makan, lupa doanya. Masuk kamar mandi, lupa doanya. Mau tidur, lupa doanya. Ini semuanya kerjaan setan. Maka hati kita adalah perlu untuk saling diingat-ingatkan. Ya, oleh sebab itu ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Saling mengingatkan Tuhan satu sama yang lain. Ya, saling ingatkan. Kita setiap saat ini adalah tempat bertengkar dan juga pertarungan antara setan dengan malaikat. Antara cahaya dengan kegelapan. Antara hak dengan batil. Terus hati kita ini bergejolak. Maka selalu berusahalah menangkan kebaikan. Ya, ambil contoh ringan. Sebentar lagi nanti kita mau tidur. Udah dibantal, pasti ingat. Baca doa tidur. Itu ingat itu. Tapi ada hati yang ngomong, di dalam hati ngomong. Kalau kau baca doa tidur, ngantukmu hilang. Kalau kau mau baca doa tidur, ngantukmu hilang. Akhirnya berperanglah dalam hati. Doa enggak. Katanya ngantuk kali, udahlah langsung tidur. Padahal kalau ada WA dibaca juga. Kalau ada Facebook dibaca juga. Zikir doa tidak dibaca. Maka di sini tidur kita cukup lama Tuhan. Mungkin 6 jam, mungkin 7 jam. Itu bisa bernilai ibadah kepada Allah kalau kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu